dorang soal mulai mewujud kedodokan itu kata makanya nao kita satu di bagasan rumah tadi makanya marhiti-hiti gua di badaam dohot gua ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot gua ni to di pagbadia na manopalangi dohot ano di pasaur madamena tutur dita anet rak na kita madot tangian say alit Yesus madami bereng kami na dison pinarami do kami satu na dison saya sini do kami ani say pamolo hangyo amen. Kabu dituata Matius Ede nomor 15 ayat 22. Doa orang beriman mantan yang diakan Hosea sebelum masuk dengan singkat persemuja amang nando sebelum baca bahasa Indonesia 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5 demikian bunyi firman Tuhan. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang percaya bahwa Yesus Kristus lahir dari Allah dan setiap orang mengasihi Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tanda bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menurut perintah-perintahnya. Perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Sungguh luar biasa dan kita saat dulu hari ini Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita diingatkan bagaimana doa orang beriman, apakah kita yang ke gereja saat tidak beriman? Pertanyaannya Bapak Ibu atau subuh. Apakah kita yang habis saat ini tidak beriman? Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu saat ini dengan aku subuh. Apakah kita saat ini orang-orang datang ke gereja ini, orang yang tidak memperoleh, orang yang doa tidak prima? Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, kita datang ke gereja saat ini apakah dengan baik sungguh-sungguh, atau dengan ketulusan, atau dengan keikhlasan? Ketika kita datang ke gereja dengan keikhlasan, dengan kesukacita, maka doa orang beriman itu akan didengarkan oleh Tuhan. Ketika kita datang dengan hal-hal yang berat ke gereja ini, kita bisa melupakan itu sebentar dan kita masih bawa ke dalam gereja ini, maka doa ini sungguh sangat sulit untuk didengarkan oleh Tuhan.
Yang mau kita refleksikan saat ini Bapak Ibu, doa orang beriman itu bagaimana? Sebelum kita juga membahas lebih jauh bagaimana ciri orang beriman, bagaimana kira-kira kehidupan orang beriman, oleh karena itu izinkan saya membuat suatu ilustrasi. Bagaimana saat ini, dunia yang canggih, modern, dengan segala bentuk telekomunikasi. Khusus jarang ini apa 10. Apa merek HP terkenal saat ini saja? Apa merek HP yang sangat terkenal saat ini, yang bisa langsung tembus kemana-mana itu telekomunikasinya? Ada yang mantap F5, ada yang Samsung segala macam, ada yang Huawei, ada yang Redmi segala macam. Itu suatu alat komunikasi yang paling canggih. Tetapi ada kelemahannya. Dia tidak akan bisa menembus yang namanya cuaca. Ketika cuaca rusak, pasti sinyal rusak. Dia tidak akan menembus jika dia tidak punya pulsa. Berbayar dong, internet berbayar, telepon juga berbayar. Jadi dia tidak akan bisa menembus apapun yang namanya itu medsos, baik itu WA, Twitter, apalagi Instagram, Facebook, tidak akan bisa menembus itu semua jika kuotanya tidak ada. Semua itu berbayar, semua itu tidak ada yang gratis. Oleh karena itu kita terkadang digelapkan oleh dunia semakin canggih, teknologi semakin canggih, bagian-bagian elektronik yang semakin canggih, tapi kita lupa bahwa kita telah dipengaruhi oleh hawa nafsu. Kita pengen ini, berarti gue mau amal inang adong nggak hati tidur hanya bisa telepon, tidak bisa medsos segala macam, karena dia berhubungan hanya dengan orang tertentu dan dengan Tuhannya. Dan budok kita ada menghadapi nama tetap dan berhubung untuk Tuhan. Tidak. Tetapi terima kasih. Saya mau katakan demikian, saya mau ilustrasi demikian. Ada hal-hal yang tertentu harus kita pelajari, Bapak Ibu dan Anak Sepuh. Apa hal yang boleh kita ambil di situ? Kita berupaya bekerja keras untuk memenuhi itu semua, tetapi ada yang gratis yang bisa sampai kepada Tuhan. Tidak berbayar. Apa itu Bapak Ibu dan Anak Sepuh? Apa? Pertanyaan, apakah itu yang bisa tembus masuk ke Tuhan? Doa gratis. Sudahkah kita berdoa? Syukur-syukur juga. Ngamatangi kita lagi. Sudahkah kita berdoa? Saya yakin sudah Bapak Ibu. Ada? Saya kan sudah. Tetapi ada ini doa yang secara gratis Tuhan berikan, karena Tuhan lebih mengasihi kita, lebih dulu mengasihi kita dengan memberikan anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus untuk menebus dosa kita dengan pengorbanan Yesus. Ada yang gratis, ada yang free, ada yang gratis, pilihan Tuhan. Tetapi karena kita meninggalkan itu semua, bagaimana doa kita mau dijawab? Bagaimana kita mau dikatakan orang beriman sementara kita berdoa saja tidak pernah, sementara kita mengasihi sesama kita tidak pernah, mengasihi orang lain? Aduh, doa tangan mudah doa kasih holong tapi perbuatannya, perilakunya bagaimana, tindakannya bagaimana? Murah sekali mengatakan kasih, murah sekali mengatakan kasihlah sesama musuh sebagaimana kau mengasihi dirimu sendiri. Murah sekali. Memang berat untuk melakukannya Bapak Ibu, betapa sebelum, tapi berusaha. Tidak akan pernah sia-sia kita berbuat kebaikan, tidak akan pernah sia-sia kita mengasihi orang yang kita kasih. Walaupun siapapun itu tidak pandang ras suku dan agamanya, walaupun dia mempunyai suatu persoalan kita, saya tidak pernah diminta orang. Saya berpapas, boleh senyum yang terbaik, bukan senyum terindah, senyum terbaik. Jika engkau masih ingin memberikan terbaik kepada teman, kasihi. Mengasihi itu poin yang pertama dari firman kita saat ini. Poin pertama mengatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah
Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Tuhan Yesus mengasihi kita. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita lebih mengasihi tadi dunia teknologi yang semakin canggih? Kita melupakan itu semua, cukuplah di-share dari apa, dari WA, dari segala macam firman Tuhan sampai kita pernah gereja, sampai kita melupakan Tuhan. Cukup firman Tuhan seperti itu? Belum, amin. Bersekutulah engkau dengan orang-orang percaya, memuliakan Tuhan secara bersama-sama. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau bahasa yang Tuhan amin, sehat biasa, sehat sendiri itu biasa, sehat sama-sama luar biasa. Sama, memuji Tuhan seorang-seorang. Coba kita memuji Tuhan dengan sangat sungguh-sungguh saat ini, bersuka cita bersama-sama, mengetahui kehendak Allah bagaimana. Sungguh luar biasa. Kuasa doa akan menjawab itu semua. Apapun pergumulan kau hadapi saat ini. Besar kuasa doa saat ini aminan bagi orang yang beriman. Bagaimana bagi orang yang tidak beriman? Kita ketuk pintu hatinya. Aman, Ina. Roh berminggu. Aman, Ina. Lepaskan dulu masalah yang roh berminggu. Roh berminggu. Mari kita hidup. Ayo ikutlah melayani Tuhan, bukan melayani manusia, melayani Tuhan. Berikan pelayanan terbaikmu. Apa pelayanan terbaikmu? Hatimu, jiwamu, pikiranmu. Puji Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budi. Itu kasihan orang-orang yang mengasihi. Itu yang pertama poinnya. Ayat kedua mengatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Tadi kita dibuka oleh epistel mengenai Elkana yang mempunyai dua istri, si Penina dan si Hana. Bagaimana perjuangan si Hana istri pertamanya menghadapi bully yang dilakukan. Memang tidak secara langsung si Penina membuli, tetapi orang-orang yang dalam pandangannya selalu menyebutkan dia. Bagaimana engkau menikah tidak mempunyai keturunan? Bagaimana engkau menikah tidak mempunyai keturunan? Bagaimana dengan perkawinan? Tuhan belum jawab. Sabar. Hana hanya mencurahkan pergumulannya kepada Tuhan. Hana mencurahkan segala keluh kesahnya kepada Tuhan. Apapun yang hadapi dia, baik bully, penghinaan, penderitaan, dia menyerahkan itu kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan akan menjawab doa-doa orang percaya, orang-orang yang selalu beriman kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab doa Hana, tetapi tidak pada ketika dia dibully. Ada kita kena bully saat serius, kena bully, kita hina, kena caci maki, kena apalah segala macam. Ada kita saat serius. Adakah di kita demikian terjadi? Puji Tuhan, tidak ada terjadi pada kita. Tetapi kalau pun ada terjadi pada kita, serahkan kepada Tuhan segala keluh kesah. Seperti halnya Hana, dia meminta kepada Tuhan ketika Samuel nanti lahir, anakku nanti lahir, maka dia akan ikut sertakan untuk melayani Tuhan. Luar biasa doa seorang Hana. Tetapi di balik itu semua, seorang suami setia terus mensupport, terus mendukung seorang istri tersebut. Jadi kita yang sudah berumah tangga dan keluarga, teruslah support istri kita. Kalaupun saat ini doa kita belum jawab Tuhan, karena orang belum dijawab Tuhan, apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, teruslah berdoa. Jangan putus asa, terus berdoa, terus meminta kepada Tuhan. Apakah saya tidak punya masalah? Saya punya masalah, menghadapi begitu banyak masalah. Masalah itulah menjadi suatu pengalaman kita. Bagaimana semakin taat dan setia mengikuti Tuhan, bagaimana semakin taat kita mengikuti perintah-perintah Tuhan, supaya kehendaknya terjadi dalam kehidupan kita. Itu diinginkan Tuhan pada kita saat ini. Patuh pada perintah-perintahnya. Ayat 3 mengatakan demikian. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita melalui perintah-perintahnya, perintahnya itu tidak berat. Poin penting saat ini adalah perintah Tuhan itu tidak berat. Siapa mengatakan berat perintah Tuhan? Tunjuk tangan dulu, Bapak Ibu, Tuhan Apostol. Siapa mengatakan perintah Tuhan itu berat? Tidak ada yang berat perintah Tuhan. Kita cuma disuruh untuk mengasihi.
Kita cuma tuntut untuk tidak ego. Jangan keluarkan hawa nafsumu. Ketika seseorang telah dipenuhi dengan hawa nafsu, apapun itu yang milik orang lain akan menjadi miliknya. Mobil orang lain pun yang mobil dia, motor orang lain pun yang motor dia. Karena tadi hawa nafsu menguasai pikirannya, sehingga dia berjuang untuk memperoleh itu semua, supaya dia menjadi lebih baik daripada orang itu. Itu yang perintah-perintah Tuhan. Jika kita mampu memanjatkan doa kita, kita orang beriman kok. Panjatkan doa kita. Apa menjadi permasalahan? Mobil itu besok kau beli, sampai-sampai saya sendiri mengatakan demikian. Saya foto saya mobil. Ada waktu itu saya foto sama mobil. Aku mau beli mobil ini besok. Ya setidaknya aku sudah merefleksikan hidupku dulu. Aku mau punya mobil ini besok. Foto dulu. Mudah-mudahan Tuhan izinkan. Mudah-mudahan Tuhan izinkan. Ketika Tuhan izinkan, maka Tuhan akan tunjukkan caranya. Tuhan akan tunjukkan caranya. Begitu juga kita. Yang saat ini saya juga meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan kepada yang terbaik. Saya mendoakan kepada Tuhan, saya doakan kepada Tuhan, Tuhan berikan adik si Peru. Saya berdoa kepada Tuhan, saya katakan. Tetapi Tuhan belum jawab itu semua. Apakah saya putus asa dengan doa saya? Apa saya putus asa dengan doa saya? Tidak akan pernah saya putus asa dengan doa saya, karena saya orang beriman. Bapak Ibu juga orang beriman. Jangan pernah putus asa dalam doa kita. Apapun itu, seberat apapun masalah kita, jangan pernah putus asa untuk berdoa, untuk mengasihi, untuk turut pada perintah-perintah Allah. Jangan mau kita dipengaruhi hawa nafsu. Jangan mau kita lebih tinggi keinginan daripada keinginan rohani. Itu saat terjadi. Cukuplah dengan ini, cukuplah dengan ini. Tapi engkau meninggalkan Tuhan yang merupakan suatu sumber segala kehidupan, sumber segala berkat ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita menyadari itu semua, doa orang beriman tangnya akan Hosea, bagaimana kita lakukanlah dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan kekusukan. Ketika aku melakukan itu dengan kusuk, ada kusuk-kusuk pun guru Nabi SAW. Pak, kenapa orang itu berdoa dalam kamar, Pak? Kenapa orang berdoa itu dalam kamar? Ada mengalusinya, Mina? Kenapa doa orang itu berada dalam kamar? Dia melihat tulangnya si Peri, tulangnya si Peri berdoa dalam kamar terus. Oh, dia berdoa supaya lebih kusuk kepada Tuhan. Dia ada permintaannya kepada Tuhan, ada diinginkan kepada Tuhan. Dia lebih khusus berdoa kepada Tuhan agar tidak terganggu dari hal-hal yang berbau duniawi dulu. Itulah buku jawabannya. Ketika kita dipengaruhi oleh hal-hal yang duniawi, lebih besar hal-hal duniawi yang menggerogoti pikiran kita, maka keinginan rohaninya tidak akan bisa terwujud. Kenapa mesti doa dalam kamu? Dia lebih khusus kepada Tuhan. Apakah di gereja tidak kusuk kita untuk berdoa? Berdoa kita kusuk, tetapi tinggalkan dulu persoalan-persoalan yang kau hadapi saat ini, supaya kau lebih kusuk berdoa, supaya kita mampu menjadi orang-orang yang beriman. Banyak orang-orang beriman malah menyalahgunakan keimanannya. Banyak orang-orang yang dikatakan kau sangat beriman, tetapi iman dia saat ini banyak digadaikan kepada hal-hal yang di luar akal logika. Banyak terjadi itu Bapak Ibu dalam kehidupan ini. Mengatakan saya orang beriman, saya orang beriman, tetapi ketika disodorkan dengan hal-hal berbau duniawi, imannya ditinggalkan, malah kadang menjual imannya. Ada kehidupan duniawi menguasai pikiran dia, menguasai hatinya, sehingga dia tidak bisa berpikir secara nalar dan logika. Aku tinggal meninggalkan imanku, aku tinggal meninggalkan kepercayaan. Bagaimana kita mau menjadi orang-orang yang beriman? Cukup mudah. Lakukan perintah Tuhan tidak berat. Kasihilah, karena Tuhan Allah lebih dulu mengasihi kita. Karena Tuhan Allah lebih dulu memberikan pengorbanan kepada kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jangan sia-sia. Jangan kita lakukan itu kembali dengan dosa dan pelanggaran kita ketika kita telah dicap menjadi orang-orang yang beriman. Amin. Kita saat ini bicara menjadi orang-orang beriman.
Saya melihat share ada video kemarin mengatakan COVID tidak ada. Besok ketika hari raya, kata teman-teman teman-teman yang lain, harus kuat iman. Seharusnya kita ini harus kuat iman. HKI sesuai logo kita hari ini adalah harus kuat iman. Ketika mereka mengatakan COVID, orang mau berdoa pun dengan protokol kesehatan dilarang masuk. Apakah dengan protokol kesehatan tersebut menghambat dia berdoa kepada Tuhan? Bagaimana dengan orang tidak bisa bicara? Bagaimana orang tidak bisa melihat? Bagaimana dengan orang tidak bisa mencium? Apakah itu menghambat doanya kepada Tuhan ketika dia beribadah bersama-sama? Pertanyaannya, apakah itu menghambat dia untuk berdoa kepada Tuhannya? Bagaimana iman mereka? Bagaimana sebenarnya keimanan mereka? Bagaimana sebenarnya doa-doa mereka? Apakah dengan serta-merta mereka yang sempurna didengarkan doanya oleh Tuhan dibandingkan mereka yang memakai demikian? Sungguh miris hati kita saat ini melihat hal yang demikian. Semoga yang terjadi di lingkungan Jambi ini. Semoga yang terjadi dalam lingkungan gereja terlebih khusus. Ketika kita dibutakan suatu pemahaman yang tidak masuk akal logika kita, dicerna dulu Bapak Ibu, dicerna dulu, disaring dulu, difilter dulu, benarkah ini? Jangan katakan tidak ada hal-hal demikian. Jangan katakan tidak ada virus dan penyakit itu. Cukup katakan dalam hatimu bahwasanya virus itu akan segera berlalu. Doakan virus itu akan selalu berlalu, segera berlalu, supaya kita sama-sama kembali kepada kehidupan normal. Ketika orang mengatakan setahun ini tidak akan pernah pulih ini, 2 tahun ini mungkin tidak akan pernah pulih ini, kalau Tuhan jawab besok diangkat semua ini virus, mau apa kita? Kalau Tuhan jawab doa kita semua. Terkadang doa-doa kita ini tidak perlu keikhlasan. Hanya dia dipandang orang kita sebagai orang beriman. Doa mereka kejam-kejam. Sampai beribu-ribu kilometer saya katakan. Saya bukan memponis atau menjudge seseorang yang berdoa panjang panjang. Tetapi cukup simpel kau doakan. Karena Tuhan telah mengetahui apa yang kau minta. Sebelum kau berdoa, Tuhan tahu apa yang kau minta. Ngapain doa panjang-panjang kalau toh tujuannya satu? Engkau meminta Tuhan untuk memberikan kesehatan, engkau meminta Tuhan kepada memberikan keturunan, engkau meminta kepada Tuhan supaya ekonomi diperbaiki, engkau meminta Tuhan supaya anak-anak turut kepada, supaya kehidupan berekonomi berjalan lancar. Panjang lebar kali tinggi segala macam. Saya bukan menjudge, saya bukan menghakimi orang-orang yang mengatakan berdoa terlalu panjang. Tapi Tuhan sudah tahu apa yang dalam hatimu, apa yang dalam pikiranmu. Tuhan sudah terlebih dulu tahu apa yang kau inginkan, apa kau kehendaki. Namun Tuhan katakan tadi, turuti perintah-perintahku dulu. Perintahku tidak berat. Jika doa kita mau dijawab Tuhan, turuti dulu perintah-perintahnya. Apa perintah tadi? Tadi hukum Taurat sudah menjelaskan 10 hukum Taurat. Titah tadi 10 juga kita sudah dengarkan tadi. Itu perintah-perintah Tuhan itu sangat tidak berat jika kita memang dengan keikhlasan melakukannya. Jika kita memang bersungguh penuh tanggung jawab melakukannya, itu tidak berat Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semua tidak akan berat jika kita mampu secara sungguh-sungguh ikhlas dan bertanggung jawab melakukan. Usukun hati maju amin dan persebun salina. Ada 2 buku tabuhan juga kestarjeten. Dalam menghakimi juga. Ada di sini ayat hadiah. Kita baca itu Bapak Ibu ayat hadiah supaya menambah kebutuhan iman jasmani kita, rohani kita supaya terpenuhi. Karena saya lihat saat ini dunia semakin canggih, semakin edan, kata orang bilang, semakin tidak masuk akal. Begitu di-share yang tidak, begitu mudah percaya. Begitu di-share hal-hal yang berbau bisnis, begitu percaya. Apalagi anak sekarang saat ini, begitu mudah percayanya. Bagaimana kita orang tua kalau kita tidak mampu secara bijaksana menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka saat ini? Begitu kritis anak-anak saat ini ketika mereka melihat tontonan-tontonan YouTube segala macam.
begitu kritis. Bagaimana kita sebagai orang tua menanggapi? Bagaimana kita memberikan ilmu daripada Tuhan, doa dan keimanan kita bahwa saya mengasihi satu yang lain. Anak-anak sekarang sangat sulit untuk mengasihi satu dengan temannya. Sangat sulit. Karena bagaimana? Mereka saat ini dihadapkan pada situasi tidak berkumpul bersama teman-temannya saat ini. Dia sendirian. Dia disodorkan dengan teknologi, kita sodorkan dengan HP. Dia jarang sekali untuk bermain bersama-sama dengan temannya. Coba kita yang dulu di tahun 80 atau 90-an, yang lain atau tahun 70, begitu indahnya kebersamaan, begitu indahnya saling mengasihi. Itulah jalan kita untuk merekatkan tali pertemanan. Itulah jalan kita untuk merekatkan satu dengan yang lain. Bagaimana saat ini? Jika kita tidak bijaksana memberikan jawaban kepada anak kita, maka anak-anak kita niscaya tidak akan pernah saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita tidak tahu menghina, kita sok-sok tahu mengatakan demikian. Tidak, berikanlah pengetahuan yang sebenar-benarnya kepada anak kita, karena anak-anak saat ini jarang sekali berkomunikasi dengan teman sesamanya. Karena dibatasi tadi, mungkin 1 tahun ini, mungkin 2 tahun ini, mungkin 3 tahun ini, COVID belum berlalu. Tapi Tuhan mau katakan kalau Tuhan angkat saat ini pasti berlalu. Badai pasti berlalu, kata Kensi. Badai pasti berlalu. Saat ini kita menghadapi hal demikian, yakin mempercayalah ini pasti berlalu. Amin. Pasti berlalu. Tapi keimanan kita, keyakinan kita jangan pernah berlalu. Jangan seperti angin. Kemana angin bertembus di situ kita ikut. Kemana angin bertiup di situ kita ikut. Jangan seperti itu. Doa orang beriman tidak demikian. Fokus pada tujuannya, fokus pada doa yang beriman, doa orang-orang beriman. Saya yakin dan percaya semua kita nanti adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mampu mengasihi satu yang lain. Amin. Mampukah kita mengasihi satu yang lain? Saya mau katakan, amin. Harus mampu kita. Saya yakin dan percaya jemaat Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Kristus, jemaat hanya saat ini mampu melakukan perintah-perintah Allah. Karena perintah-perintah Allah tidak pernah jika kita mampu melakukan yang kesungguh-sungguhan dengan keikhlasan dan persaudaraan. Semoga firman Tuhan mampu meneguhkan iman kita menjadi orang-orang yang beriman, serta doa-doa kita pada doa-doa yang berkaitan kepada Tuhan. Karena Tuhan telah mendengar lebih dahulu apa menjadi keputusan. Engkau telah menyampaikan keputusanmu bahwasanya Engkau akan dijawab Tuhan. Amin dan amin. Pertama kata ibadata Minggu Tesarion 5 Minggu Rogate nomor 025 garing CL garing P garing D AKI titik P garing RJ 5/2002 saja. Tema permingguan Tesarion adalah 2 orang beriman kemenangan Taniang Niatka Naposea. Perjudul jadwal ibadah kategorial, latihan kor, vokal di gereja, dohot evangelisasi menang pertanyaan masih tetap ditiadakan sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan efek dari pandemi COVID-19. Perubahan statistik kehadiran jemaat di tanggal 2 Mei 2020 saja bulan 45 alat dapat duluhon titing mangan pengumuman dapat judul permingguan sonang botong di batu botohon bagi tebak titing manang warta jemaat di minggu-minggu nang lewat di masa yang normal waktu pada permingguan 2 hari diuletkan dan tetap ikon melaporkan pelaksanaan ibadah pusat gas penanggulangan COVID-19 dan ikut tetap kita diinstruksikan untuk menjaga protokol kesehatan. Mingguan masuk pukul 11 WIB potong dihubasi pimpinan resort, pimpinan jemaat, dohot unsur pimpinan jemaat, majelis AKI penerangan. Yang kedua, hari kota dunia normal, son nang taboto, potong penularan COVID usia di dunia dohot di negara. Nah, potong robe penularan virus berkembang. Secara nasional, tabereng manang ikuti tertular di atas ribuan kala potong per hari.
Di bawah ini akan tetap kita mengikuti protokol kesehatan dan terhubung yang Tuhan asal daripada sian kita pilih jala tak terkuat tertong stamina tubuh ni keluarga. Dapat dulu bom hari kanan naik hari Kamis tanggal 10 Mei 2021 waktu kalau permingguan manang ibadah di gereja ta 5 hari kanan naik ni Tuhan Yesus Kristus manang kenaikan Tuhan Yesus Kristus masuk semuanya biasa jam 10. Nah, waktu surat masuk dan lalu surat sian Kuliah Kristen Indonesia HKI dari 8 Riau Sumbaksel Pekanbaru 24 April 2021 nomor 531 garing PD titik 8 garing PD titik U garing 4 garing 2020. Mungkin salah tulis sudah garing 20 ada yang ada. Sifat istimewa dan penting hal undangan sidang daerah HKI daerah 8 Riau Sumbaksel kepada yang terhormat Pendeta HKI se-daerah 8 Riau Sumbaksel di tempat dalam nama Tuhan Yesus Kristus sehubungan dengan rencana pelantikan Majelis Daerah HKI daerah 8 Riau Sumbaksel yang akan kita laksanakan pada Minggu 23 Mei 2021 di Pekanbaru. Maka kami sebagai pimpinan HKI daerah 8 Riau Sumbaksel mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari kami untuk dapat menghadiri sidang dan ibadah pelantikan yang akan dilaksanakan. 1. Sidang daerah pada hari tanggal 1 22 Mei 2021 pukul 10.30 WIB sampai selesai. Tempat HKI Pekanbaru Resort Khusus Pekanbaru. 2. Pelantikan Majelis Daerah periode 2021-2026 pada Minggu 23 Mei 2021 waktu pukul 10.30 WIB sampai selesai. Tempat HKI Pekanbaru Resort Khusus Pekanbaru. Adapun anggota sidang daerah adalah sebagai berikut: 1. Pareses, 2. Majelis Daerah, 3. Badan Pemeriksa Keuangan Daerah atau BPKD, 4. Semua pendeta HKI yang melayani di daerah itu, yaitu pendeta resort dan pendeta yang ditugaskan untuk pimpinan melayani di daerah umum HKI atau di badan-badan oikomene di luar yang berada di daerah itu. 5. 1 orang utusan guru jemaat dari setiap resort. 6. 1 orang utusan pedatua manasik 2 dari setiap resort. 7. Semua ketua lembaga berstatus daerah. 8. 1 orang utusan setiap lembaga dari semua resort yang di daerah itu. 9. 2 orang utusan anggota jemaat dari setiap resort. 10. Semua pengurus bidang di daerah. 11. Peninjau 1 orang dan setiap resort. 12. Undangan narasumber dan tamu. Demikianlah surat ini kami perbuat demi pelayanan nama Tuhan. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Pimpinan HKI daerah 8 Riau Sumbaksel, Pendeta H. Semanusong SSINM selaku Pareses, Pendeta Saidon Ambarita Sekda. Catatan: 1. Tanggung jawab untuk sidang daerah dapat dibayarkan langsung kepada bendahara dengan nomor rekening Joshua Semare-Mare paling lambat tanggal 20 Mei 2021. 2. Operasional daerah hingga bulan Mei dan tunggakan atau utang resort dapat dibayarkan langsung hingga 22 Mei langsung ke nomor rekening bendahara daerah. Jadi sudah kita jahawan amang tenangan dalam kondisinya bahwa kita di perjalanan tetap setia mengikuti aturan dan peraturan HKI. Mana nggak semua dia perlu kamarna bahwa kita tetap berjalan bagaimana mekanisme HKI berjalan. Ada pihak kamar atau perwakilan yang dia depan. Nih, kuliahkah nasari denom, ada di efek ini atau permasalahan di luar bahwa kita buktikan bahwa kita tetap mengikuti aturan dan peraturan nomor buria di HKI. Termasuk anak menang. Tidak lebih suraton majelis
Suriata do pangarabian tetap kebean non berkoordinasi semudia meneng mengadubi surat undangan nau nija tahun nakli. Kalau baton renungan harian sian bibel dot Alkitab untuk 1 minggu ke depan. Menang kabili nakli sian Demita astroton taingo maliroi lita begitu memberikan nauli dari syekh Tuhan ima ayat harian. Nah, kali malam laporan keuangan mingguan di Hosea 1 ayat 7b dikatakan, saya penguati maroham midah hadapan nami sudena. Saya jauh mana demigano asa hugarakon kami akka jongki ni bibir nami bahin pilihan. Bayan pemasukan pilihan pertama, kedua dan ketiga. Ucapan syukur sian keluarga RKU Borukobing. RKU Inang Borukobing. Namangihut sian keluarga Maksirai di Panjaitan. Namangihut sian keluarga Situa di Panjaitan Buru Sibuyan. Namangihut sian Arpenas Melalu. Kawasan Eropa di keluarga Doktor keluarga senduknya di dalam Tuhan, pilihan kejam nyumur, potong di badau akadut di roka. Semeninang uang keluar, dari kesialan kota menang, belum ada masalah tulis jumlah drop nominal, mana kemudian di luar. Kami meminta maaf, selama ulang tahun ini anak pemuda kena kering, tanggal 5 bulan 5 doi dan tanggal 4, 5 Sipero. Tolong kita saling maafan dan tetap berkoordinasi untuk mencelahi Duminggan. Karena ini yang menurut mereka pilih dari sini keuangan sampai kondisi tolong tapaknya atau waktu kita meneliti dalam memeriksa semua laporan keuangan yang dilihatkan. Namun itu tolong tarai sebuah di bagasan tanyata 5 uang manangkapi pembangunan menitiup keluarga ketebunan. Bapak totong ratu dibatakan kami baru hak nihuyat kedai ima hakai penerangan dibuat nasida siang buriau ipaudak kemanian kumato disuruh Tuhani tuh kuyatsa. Tahun 2021 adalah tahun peningkatan sumber daya hakai. Mateo berusaha daya 22 mandok dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Akhirnya atas nama pimpinan besok, pimpinan jemaat Parhalado beserta majelis jemaat Takai Penerangan mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya serta selamat ulang tahun bagi yang merayakan seminggu yang lewat di ulang tahun perkawinan keluarga doa ulang tahun kelahiran di Yanakbo. Shalom, makanya.
kami yang tua anak berina. Maka yang kita terpesat ambil kita buat seperti yang terima kasih. Ali Tuhan dibata manami na bujician. Pada hari di pasal untuk silih di akar dengan bahasa yang mau yutus. Mulai dari mau sopan hari Tuhan, kalau di pasal menunani, buka hari matuhur dinami nasian dan lebih Tuhan. Saya jauh lagi kepikiran khusus di depan. Kasih marham saya pasal mengkalian pasal hari Tuhan. Asal pasal hani lau patibul harja untuk tengah-tengah huriam doa ikut video. Buhay marhanan mahiti-hiti kotin nabadiai. Selampatan wida jalan butuh hani gudang isilang lehor budihan. Saya ajari mahami asal migir hak mandok mulia Tuhan. Tuhut pasangato pelan nami dalam lau pasangapon ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus sonami. Amin. Rakyat kita mandok di tangan hati pakai. Amin. Saya di pasu-pasu jalan kita Tuhan di batama kita di sodak Tuhan di batama buhita tuhita jalan saya sima rohana bila kita di dopak Tuhan di batama buhita tuhita jalan di pasar madamena tuto titabe amin. Hari ini kembali bersama